Shalom you people. Kita bertemu lagi pada hari ini, di hari yang berbahagia. Kita dapat beribadah bersama-sama di ibadah GPI Youth Camp. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Hanya Tuhan yang layak kita puja. Dia begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat hari ini, saudara dan saya mendapat berkat yang begitu luar biasa. Karena Allah, karena Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oh, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, layak dimuliakan. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Tuhan. Sembah, sembahlah Dia, Yesus Raja segala raja. Hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Yesus Allah yang kuasa, yang begitu dahsyat kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah segenap hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan selamanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu Engkau pulihkan segenap hati kami, hati kami. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jadikan bejana untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu
Engkau baik Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu itu ucapan dari hati kami Tuhan. Biar kami tetap teguh dalam kehidupan kami untuk memegang firman-Mu Tuhan, yang menjadi dasar pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, pada hari ini biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Nya, biarlah kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berperkara dalam ibadah kami Bapa. Berkati perubahan firman kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom young people, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar satu tema, yaitu semuanya berhasil. Tentu kita semua kepengen keberhasilan ada senantiasa dalam hidup kita. Kita semua kepengen setiap apa yang kita kerjakan berhasil. Kita semua kepengen kesuksesan itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan keseharian kita. Apapun yang kita kerjakan senantiasa berhasil. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh yang diambil dari Kejadian 39 ayat 23. Kejadian 39 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini seorang Yusuf yang kita kenal begitu luar biasa. Dia punya perjalanan kehidupan dia yang Tuhan sertai, di mana dia dari sebelum berangkat ke Mesir atau dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir, dia ada di satu rumah di mana dia dilayani dengan sangat baik. Terus kemudian dia anak kesayangan dari bapaknya. Semua hal yang diinginkan semua didapatkan. Sampai satu ketika dia harus dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dan kemudian kita tahu bahwa dia mengalami masa di mana dia mengalami perbudakan, mengalami penjara dalam kehidupan dia, sampai akhirnya dia menjadi kuasa atas Mesir. Ya. Perjalanan kehidupan dia seperti roller coaster, kita melihat ya, begitu dahsyatnya, dari yang di atas tinggi tiba-tiba jatuh ke bawah, kemudian baru naik sedikit, dia dipercaya oleh Potifar untuk bisa menguasai, mengatur segala sesuatu yang ada dalam rumahnya. Tiba-tiba dia harus difitnah, kemudian dia harus jatuh kembali masuk dalam penjara. Waktu masuk dalam penjara dia bisa mengatasi keadaan, bahkan bisa menang dalam hal itu. Dia bisa keluar dari tutupannya, dan akhirnya dia diangkat Tuhan menjadi kuasa atas bangsa Mesir selain dari Firaun. Nah, kita melihat bahwa perjalanan Yusuf sedemikian dahsyat. Kenapa? Kalau kita baca kisahnya Yusuf di Kejadian, kita tahu bahwa ada tangan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai hidup dia sehingga segala sesuatunya Tuhan buat berhasil. Ya. Jadi dikatakan Tuhan menyertai dia. Jadi ada penyertaan Tuhan. Jadi ada penyertaan Tuhan, ada juga artinya Tuhan tidak menyertai. Ada dua hal ya. Mana kita melihat bahwa satu lagi kita lihat tokoh di mana Saul, Allah undur, roh Allah undur daripada dia. Dia tidak disertai Tuhan. Yang ada apa? Semua hal-hal yang di mana iblis dengan godaannya ataupun kedagingan dia sendiri, Saul, menguasai hidup dia, dan akhirnya dia berbuat sesuatu yang jauh dari perkenanan Tuhan. Nah, Tuhan menyertai setiap kita, yes. Namanya juga Immanuel. Tuhan mengatakan bahwa Dia selalu beserta setiap kita. Nah, penyertaan Tuhan itu saya bagi dengan dua kelompok, yaitu
penyertaan, disertai Tuhan secara umum, secara general, dan ada secara khusus. Ya, Tuhan menyertai setiap kita, ada yang secara umum dan ada yang secara khusus. Ya, sama seperti berkat Tuhan, ada common grace. Kita tahu bahwa ada special grace, di mana matahari terbit untuk semua orang, baik yang jahat maupun yang baik, baik yang benar maupun yang tidak benar. Ya, sama penyertaan Tuhan pun demikian. Ya, bahkan kita tahu bahwa ada satu ayat di mana dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang untuk mendengar setiap jeritan seruan kita, tetapi dosa yang menghalangi setiap kita, dosa yang membuat benteng sehingga Tuhan tidak bisa menyertai, bahkan menolong setiap kita. Kita juga yang membuat benteng itu terhadap Tuhan. Ya. Tadi katakan tadi Tuhan menyertai. Nah, kita ambil poin yang Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan sangat penting buat orang-orang percaya, setiap kita. Ya. Karena tanpa penyertaan Tuhan, apa yang kita kerjakan akan sangat sulit dan bahkan mungkin jadi sia-sia. Ya. Sama seperti dikatakan di Mazmur 127 ayat 2 ini, silakan saudara-saudara sekalian membaca sendiri. Mazmur 127 ayat 2. Di sana dinyatakan bahwa semua pekerjaan kita siang dan malam bersusah payah, tetapi Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya, bahkan pada waktu tidur sekalipun Tuhan memberikannya. Tuhan berperang bagi setiap orang-orang yang dikasihi. Kita melihat perjalanan bangsa Israel, di mana mereka cuma kelilingi tembok Yeriko 7 kali dan tembok itu runtuh, nggak ngapa-ngapain. Tuhan yang melakukan itu. Tuhan berperang bagi setiap kita. Kita mungkin melihat, wow, sulit sekali, lawan kita besar sekali dan sebagainya, bahwa kita seringkali mengatakan demikian. Tapi di Roma dikatakan bahwa kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kita tahu ayat-ayat itu. Penyertaan Tuhan begitu pentingnya bagi setiap orang percaya. Jadi bagaimana caranya agar Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ya. Bagaimana caranya supaya Tuhan senantiasa menyertai setiap kita sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan selalu senantiasa membuat kita berhasil. Ada 3 poin. Ya. Poin pertama yaitu hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Ya. Yang poin pertama adalah hidup dalam kasih Tuhan. Di zaman digital yang seperti sekarang ini, semua serba digital, bahkan dulu belanja kita masih ke toko secara offline, kita melihat barang suka, kita nawar. Hari-hari ini nggak perlu, bahkan melalui pandemi ada percepatan. Saya juga awalnya nggak begitu mengerti, lama-lama saya mesti coba-coba dan belajar, bisa juga dan baik. Dan saya melakukan sama seperti yang saudara-saudara lakukan, yaitu menggunakan digital itu. Di era digital yang serba cepat, sedemikian canggih, informasi dengan mudah didapatkan, bahkan informasi seperti nggak ada filternya lagi. Itu kita lihat. Yang ada apa? Setiap orang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan kepentingannya sendiri, sibuk dengan hal-hal yang mau diurus sana sini, bahkan dia mau belajar dengan supaya nggak ketinggalan, supaya nggak dilibas oleh zaman. Kita pengen banget untuk selalu catching up dengan apa yang hari-hari ini ditawarkan, hari ini yang ada. Bahkan banyak orang tahu bahwa melalui pandemi ini semua usaha mau seperti di-reset kembali. Banyak peluang-peluang yang gak mungkin dulu dikatakan, wah perusahaannya raksasa gimana ngalahinnya. Oh sekarang banyak perusahaan yang kolaps dan sebagainya. Banyak anak-anak bahkan perusahaan-perusahaan besar terus mewaspadai dengan perkembangan zaman, dengan hal-hal yang baru. Demikian dahsyatnya. Dan bagi orang-orang yang wow,
Kalau nggak perlu modal besar sekali, terus kemudian perlu nama yang sedemikian, yang penting kreativitas tinggi, inovasi yang baik gitu, yang barang-barang yang nggak mungkin punya diadakan untuk kepentingan orang manusia, ya, untuk kepentingan orang banyak. Kita mulai berpikir yang sedemikian kreatifnya dengan inovasi-inovasi yang baru. Mulai kita lakukan itu. Semua orang berlomba-lomba untuk seperti itu. Yang ada akhirnya kasih antara satu dengan yang lain semakin dingin. Orang kurang berinteraksi dengan sesamanya. Bahkan kita melihat orang satu keluarga di meja makan yang bersama, nggak ada ngobrolnya, doa pun enggak. Yang ada pertama foto makanannya dulu, upload dulu di Instagram ataupun lainnya, terus kemudian makan sendiri-sendiri, sibuk dengan sendiri-sendiri. Bagaimana nguploadnya, kata-katanya, melihat like-nya dan sebagainya, sibuk. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kita nggak mengenal lagi satu sama lain. Kasih jadi dingin. Sedangkan Tuhan nggak kepengen hidup anak-anaknya atau orang-orang percaya kepada dia, yang ikut sama dia, hidup seperti demikian. Tidak terkecuali kehidupan dengan orang-orang percaya juga mengalami hal demikian, karena zaman seperti sekarang ini demikian. Tuhan akan menyertai hidup kita jika kita hidup di dalam kasih-Nya. Seringkali kita sering ngomong bahwa kasih penting, kasih luar biasa, kasih adalah Allah itu sendiri. Yang seperti dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 8. Bahkan dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 7 sebelumnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu harus ada dalam setiap kita. Kita harus mempraktekkan kasih itu. Bukan hanya cuma kasih Allah bagi setiap kita, terus kemudian kita simpan saja, tapi harus kita praktekkan. Karena orang-orang yang mengenal Allah, mengenal kasih itu sendiri, dia akan mengasihi sekelilingnya, sekitarnya, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekelilingnya. Yang kedua, untuk bagaimana cara kita senantiasa disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa ada pada setiap kita, sehingga setiap yang kita kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Jadi yang pertama itu hidup di dalam kasih. Yang kedua, menjaga diri sendiri agar tidak dicemarkan oleh dunia, atau lebih singkatnya, hidup kudus. Tuhan ada katakan, aku kudus, ya. Sebab itu kamu juga harus kudus. Kita mengatakan kita adalah anak Allah. Kalau Allah adalah kudus, ya kita harusnya hidup kita juga kudus. Bahkan di Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya jangan dicemarkan oleh dunia, dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Nggak mudah, karena kita tahu bahwa dunia ini dicemarkan sedemikian rupa, dibolak-balik. Bahkan pengetahuan yang semestinya harusnya dari Allah itu sendiri dibolak-balikan. Kita tahu bahwa itu pekerjaan si iblis. Iblis memutar-balikan kebenaran, memasukkan kebimbangan, menimbulkan perselisihan dan sebagainya.
Itu kerjaan si iblis. Dan iblis dibuang ke dunia dan menguasai dunia. Semua dia putar balikan. Kita belajar hal-hal yang katanya menurut dunia itu demikian, tapi kok kelihatannya berlawanan dengan firman. Padahal firman katakan takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita mau banyak dengan pengetahuan semua yang benar, harus dekat dengan Tuhan, takut akan Allah. Menjaga diri sendiri agar tidak dicemarkan oleh dunia atau hidup kudus. Gak mudah, apalagi hari-hari ini. Tawaran, nggak usah bilang tawaran yang kelihatan. Bahkan kita tutup mata sekalipun, kita dengerin headphone, banyak tawaran-tawaran yang kita dengar tanpa perlu kita lihat. Lagi sibuk browsing sesuatu yang berguna sekalipun, tiba-tiba ntar muncul pop-up hal-hal yang gak baik. Bahkan situs-situs yang gak benar, situs judi, situs porno, banyak sekali seperti itu, tiba-tiba pop-upnya keluar. Apalagi kita belanja pun di online, tiba-tiba ntar nongol, timbul hal-hal yang lain yang gak mau kita beli. Terus kita menarik perhatian kita, wah bagus juga ya ini, dan sebagainya. Banyak sekali. Yang tadinya kita mau benar, banyak distraction yang membuat kita tertarik, menyimpang. Nah mudah untuk hidup kudus. Ya. Di tengah-tengah sedemikian rupa, kita harus bisa menguasai diri kita dengan baik. Baru kita bisa menguasai keadaan semua. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah hidup bergaul intim dengan Tuhan. Yang ketiga adalah hidup bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita mau Tuhan senantiasa menyertai setiap kita dan membuat setiap apa yang kita kerjakan berhasil, seperti Yusuf, kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kita melihat bahwa Yusuf di poin kedua tadi ya, masih ada kaitannya dengan yang ketiga. Karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhan yang mana. Dia tahu yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang dari keinginan daging dia ataupun yang ditawarkan di dunia. Dia tahu itu dengan persis. Karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Jadi waktu Tante Potifar yang sudah mengatur sedemikian rupa, rumahnya sepi sama sekali, nggak ada orang. Dia mulai menggoda, padahal nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Karena dia hidup takut akan Tuhan, dia bergaul intim dengan Tuhan. Dia tahu bahwa mata Tuhan senantiasa ada di mana-mana dan dia nggak mau melakukan apa yang mendukakan hatinya Tuhan. Dia lari dari Tante Potifar. Banyak orang yang seringkali melihat, bahkan kalau kita lihat di jalan, ada tanda rambu-rambu lalu lintas dilarang U-turn, berbelok ya, muter balik, dicoret. Kita melihat ke kanan ke kiri, ada polisi nggak ya? Ada yang lihat nggak ya? Akhirnya kita belok. Kalau nggak ada, baru belok. Kalau ada polisinya atau yang lain dan sebagainya, kita ngikutin rambu-rambu. Yusuf tidak demikian. Nggak ada orang yang melihat dia melakukan yang terbaik. Dia punya integritas yang tinggi. Dia tahu yang dia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Nah kalau kita mau hidup kita senantiasa disertai Tuhan, 3 poin ini penting untuk kita jalankan. Dan saya yakin, dengan seyakin-yakin, waktu kita mempraktekkan 3 poin ini, penyertaan Tuhan senantiasa ada pada setiap kita. Dan apa yang kita kerjakan,
Tuhan akan membuatnya kita berhasil. Apakah setiap kita mau hidup disertai Tuhan dan mau hidup kita penuh dengan keberhasilan? Tentu keberhasilan bukan dilihat dari kacamata dunia, tetapi dengan apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita kerjakan. Kesuksesan dunia mungkin satu titik orang memandangnya sebagai seseorang yang punya uang banyak, punya kedudukan tinggi, dan sebagainya. Tapi kesuksesan buat Tuhan tidak demikian. Kesuksesan bagi kerajaan sorga atau Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa dengan tepat. Itulah kesuksesan buat Tuhan. Kacamatanya berbeda. Buat dunia mungkin dilihat diukur dengan materi, padahal Tuhan katakan dunia dengan segala isinya akan lenyap. Jangan cari yang sementara. Carilah sesuatu yang berdampak pada kekekalan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh kembali mendapat kesempatan untuk belajar satu hal lagi Tuhan, di mana kami mau Tuhan apa yang kami kerjakan semuanya berhasil. Kami tahu Tuhan untuk meraih keberhasilan itu tangan penyertaan Tuhan ada pada setiap kami. Kalau nggak ada tangan penyertaan Tuhan, kami tidak dapat melakukannya tepat seperti yang Kau kehendaki. Kami mau Tuhan lewat hidup kami punya arti bagi keluarga kami, berarti bagi komunitas kami, bagi pekerjaan kami, bagi bangsa negara kami, bahkan bagi bangsa-bangsa, dan terlebih lagi Tuhan bagi kerajaan sorga. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa kami harus hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kami harus bersandar sepenuhnya, bahkan bukan cuma kami tahu dan hidup dalam kasih Tuhan, kami boleh mempraktekkan kasih itu kepada sekeliling kami dimanapun Tuhan Engkau tempatkan setiap kami. Dan kami mau Tuhan hidup kami senantiasa hari lepas hari berjalan menuju kekudusan itu sendiri Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun, membimbing setiap kami untuk kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami hari lepas hari semakin mengenal Engkau. Kami mau Tuhan, hidup kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami boleh menjadi terang dan garam-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami menyerahkan keberadaan setiap kami ke dalam tangan kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja senantiasa dalam setiap kami untuk kami terus dapat memancarkan kasih Tuhan dimanapun Kau tempatkan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur dan memanjatkan kehadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Yuk sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.